Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain dinasti Ottoman di Turki, dinasti Mughal juga tercatat sebagai salah satu kerajaan yang memiliki peradaban megah dalam sejarah dunia Islam. Sisa-sisa kemegahannya tersebut masih dapat kita jumpai di sejumlah wilayah anak benua Asia, seperti Pakistan, Bangladesh, dan India. India yang pada masa lalu meliputi negara India, Pakistan, dan Bangladesh pada masa sekarang selalu menarik dikaji. Ketiga negara ini memiliki kesinambungan sejarah yang satu hingga masa kolonialisme Barat. Dinasti Mughal merupakan dinasti Islam yang menguasai sebagian besar kawasan utara Hindia sejak 1526 sampai 1857. Pertempuran Panipat pertama pada 21 April 1526 terjadi antara pasukan invasi Babur dan dinasti Lodi, Kesultanan Delhi. Ini terjadi di utara India dan menandai permulaan Kekaisaran Mughal. Ini adalah salah satu pertempuran terawal yang melibatkan senjata api bubuk, senapan, dan artileri lapangan di India. Babur adalah keturunan dari keluarga-keluarga penakluk Asia Tengah. Ayahnya adalah keturunan dari Timur Leng, sedangkan keluarga ibunya menelusuri akarnya kembali ke Genghis Khan. Ayahnya meninggal pada tahun 1494, dan Babur yang berusia 11 tahun menjadi penguasa Fargana atau Fergana, di tempat yang sekarang menjadi daerah perbatasan antara Afghanistan dan Uzbekistan. Namun paman dan sepupunya melawan Babur untuk tahta, memaksanya untuk turun tahta 2 kali. Tidak dapat mempertahankan Fargana atau mengambil Samarkand, pangeran muda menyerah pada kursi keluarga, berbelok ke selatan untuk merebut Kabul sebagai gantinya pada tahun 1504. Namun Babur tidak puas lama hanya dengan memerintah Kabul dan sekitarnya. Sepanjang awal abad ke-16 dia melakukan beberapa serangan ke utara, ke tanah leluhurnya, tetapi tidak pernah bisa menahannya untuk waktu yang lama. Karena putus asa, pada tahun 1521 dia mengerahkan pandangannya ke tanah yang lebih jauh ke selatan sebagai gantinya, Hindustan atau India, yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Delhi dan Sultan Ibrahim Lodi. Pada saat Babur berkuasa di Kabul, situasi di India sedang dalam masa kekacauan pada masa pemerintahan Ibrahim Lodi. Kesempatan ini sebagai pintu bagi Babur untuk merealisasikan impiannya memperluas imperium sampai di India. Ibrahim Lodi adalah seorang penguasa yang lemah dan tirani, tidak disukai oleh kaum bangsawan dan rakyat jelata. Faktanya, keluarga bangsawan Kesultanan Delhi sangat membencinya, sehingga mereka benar-benar mengundang Babur untuk menyerang. Pasukan Babur terdiri dari antara 13.000 dan 15.000 orang, kebanyakan kavaleri berkuda. Senjata rahasianya adalah 20 hingga 24 artileri lapangan, inovasi yang relatif baru dalam peperangan. Melawan kaum Mughal adalah 30.000 sampai 40.000 tentara Ibrahim Lodi, ditambah puluhan ribu pengikut camp. Senjata utama Lodi yang mengejutkan dan membuat kagum adalah pasukan gajah perangnya, yang berjumlah 100 hingga 1000 ekor gajah terlatih dan tangguh dalam pertempuran. Ibrahim Lodi bukanlah ahli taktik. Pasukannya hanya berbaris di blok yang tidak terorganisir, mengandalkan jumlah yang banyak dan gajah. Akan tetapi, Babur menggunakan dua taktik yang tidak biasa bagi Lodi, yang mengubah arah pertempuran. Pagi-pagi sekali pada 21 April 1526, pasukannya bertemu dengan Sultan Delhi di Panipat, sekarang di negara bagian Haryana sekitar 90 km sebelah utara Delhi. Menggunakan formasinya, Babur menjebak tentara Lodi dengan gerakan menjepit. Dia kemudian menggunakan meriamnya. Gajah perang Delhi belum pernah mendengar suara yang begitu keras dan mengerikan, dan hewan-hewan yang ketakutan itu berbalik dan berlari melewati barisan mereka sendiri, menghancurkan tentara Lodi yang saat mereka berlari. Terlepas dari keunggulan-keunggulan ini, pertempuran tersebut merupakan pertarungan yang sengit mengingat
keunggulan jumlah yang luar biasa dari Kesultanan Delhi. Namun saat pertempuran berdarah itu berlanjut menjelang tengah hari, semakin banyak tentara Lodi yang membelot ke sisi Babur. Akhirnya Sultan Tirani Delhi ditinggalkan oleh para perwira yang masih hidup dan dibiarkan mati di medan perang karena luka-lukanya. Sultan Babur kemudian mendirikan kerajaan Moghul dan pemerintahannya terkenal dengan nama Kesultanan Moghul dengan ibu kotanya di kota Agra. Kesultanan Moghul adalah dinasti Islam yang terbesar dan terakhir di India. Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang, serta melakukan penetrasi. Sampai tahun 1529, wilayah kekuasaan Moghul sangat luas, mulai dari Turkestan sampai Teluk Bengala. Artinya daerah-daerah penting telah ada di bawah kekuasaan Moghul. Walaupun demikian, Babur belum dapat dikatakan berhasil menguasai seluruh India. Ketika Babur memasuki Hindustan, umat Islam merupakan minoritas di sana. Ajaran Nabi Muhammad SAW pertama-tama tersebar di anak benua India berkat dakwah para sufi dan kaum saudagar asal Arab Selatan. Kesultanan Delhi pun berjasa dalam mengukuhkan Islam di India. Adapun mayoritas penduduk setempat memeluk kepercayaan Hindu. Tata sosialnya terdiri atas 4 kasta, yakni Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di luar sistem tersebut, pembagian komunitas lebih didasarkan pada keturunan atau jati atau klan ningrat, yaitu Rajput. Pada era kekuasaan Babur, ada 2 Rajput yang dominan di India, yakni Sisodia dan Rathor. Kesultanan Mughal di India adalah salah satu dari 3 negeri Mesyu Islam, bersama dengan Kesultanan Utsmaniyah dan Safawiyah Iran. Pada 1657, berdirinya dinasti Mughal menyebabkan bersatunya raja-raja Hindu Rajput di seluruh India dan menyusun angkatan perang yang besar untuk menyerang Babur. Akan tetapi gabungan ini dapat dikalahkan. Dinasti ini juga mendapat pertentangan dari golongan yang setia kepada dinasti Lodi di Afghanistan, dan golongan ini juga berhasil dikalahkan. Ketika Babur meninggal pada usia 48 tahun, kekuasaannya diserahkan kepada anaknya, yaitu Humayun, pada tahun 1530. Di bawah pemerintahan Humayun, kondisi negara tidak stabil karena menghadapi perlawanan dari musuh-musuhnya. Salah satunya pemberontakan penguasa Gujarat yang berusaha memisahkan diri dari Delhi, yaitu Bahadur Shah. Pada masa Kesultanan Mughal, beberapa Rajput memeluk Islam sambil tetap berpegang pada status adat semula. Bahkan sejumlah keturunan Babur menikah dengan pasangan dari keluarga Rajput yang beragama Hindu. Pertempuran Panipat pertama adalah titik balik penting dalam sejarah India. Meskipun butuh waktu bagi Babur dan penerusnya untuk mengkonsolidasikan kendali atas negara, kekalahan Kesultanan Delhi merupakan langkah besar menuju pembentukan kerajaan Mughal. Jalan Mughal menuju kekaisaran tidak mulus. Memang anak laki-laki Babur, Humayun, kehilangan seluruh kerajaan selama masa pemerintahannya, tetapi bisa mendapatkan kembali beberapa wilayah sebelum kematiannya. Kekaisaran benar-benar diperkuat oleh cucu Babur, Akbar yang Agung atau Joda Akbar. Berbagai karya sastra banyak muncul di India pada masa dinasti Moghul. Dalam syariat Islam tidak ada pemisahan antara politik dan ibadah, antara imam dan pemimpin pemerintahan. Tiap sendi kehidupan manusia terintegrasi dalam nilai-nilai agama. Pemimpin kerajaan bukan sekedar melaksanakan roda pemerintahan, tetapi sekaligus sebagai imam yang berpengetahuan keagamaan tinggi dan pantas diteladani. Tidak heran bila karya seni dan sastra yang muncul tidak sebatas ditulis para ulama, tetapi juga para raja. Akbar adalah sosok pemimpin yang berusaha menyatukan 2 kekuatan penting di India, yakni Islam dan Hindu. Maka beliau terkenal dengan ajarannya, Din Ilahi, yang hendak dijadikan agama kerajaan.